Yang jelas ya, tidak lama lagi Anas Urbaningrum ini akan segera bebas dan babak baru persatuan antara SBY dan Anas Urbaningrum ini akan segera dimulai. Ya, jumpa lagi dengan saya Cuma Mat. Ada info menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan Okedum kali ini. Informasi tentang apakah itu? Ya, mungkin ada yang belum tahu. Baru-baru ini ada video viral di media sosial seorang emak-emak yang bernama Elizabeth Susanti. Nah, siapakah Elizabeth Susanti ini? Yang jelas, munculnya nama Elizabeth Susanti ini akan membuat Pepo dan Demokrat tidak bisa tidur nyenyak. Kasihan sekali Demokrat ini. Setelah sekian lama lumayan tenang ya, tiba-tiba muncul lagi masalah baru coba. Ya, tapi biar lebih jelas ya, sebaiknya silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya serahkan kepada Mas Anas Urbaningrum. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Amin. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar. Beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan CPS. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah terakhir amanah. Nah, gimana? Sangat jelas sekali kan nama-nama yang disebut oleh Elizabeth Susanti ini. Ada nama Pepo, ada juga nama Andi Arief, kader Demokrat yang sebelumnya ini pernah ditangkap sedang nyabu di hotel lengkap bersama dengan kondom bergerigi. Bahkan ya, bukan hanya nama-nama elit politik yang disebut oleh Elizabeth Susanti, namun juga ada nama-nama seperti mantan Ketua KPK Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto juga disebut oleh Elizabeth Susanti. Dan parahnya ya, diduga ada permainan antara SBY, Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto dalam kasus Anas Urbaningrum. Luar biasa sekali kan? Tentu ini sangat ngeri sekali apabila semuanya dibongkar oleh Elizabeth Susanti. Dan setelah melihat video barusan ya, saya jadi semakin paham mengapa seorang Andi Arief bisa mendapatkan posisi yang strategis di struktur kepengurusan Partai Demokrat. Ya mungkin saja karena dia ini adalah kader Demokrat yang memegang kartu traf. Ya siapa tahu kan, bener gak? Ya sekarang logikanya itu beginilah. Kalau memang dia ini kader yang biasa-biasa saja, ya nggak mungkin lah setelah ketangkap basah sedang nyabu di kamar hotel bersama seorang wanita ya. Terus dia ini masih bisa diberikan posisi yang strategis sebagai ketua Bapilu di struktur organisasi Partai Demokrat. Kan sesimpel itu logikanya, bener gak? Ya kecuali kalau dia ini punya kartu traf, maka akan lain lagi ceritanya. Nah, balik lagi soal siapakah Elizabeth Susanti ini ya. Jadi, dia ini adalah terdakwa kasus Undang-Undang ITE yang baru saja dijatuhi vonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, Elizabeth Susanti ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi foto untuk melakukan tindak penipuan. Jadi, dia ini ceritanya itu menipu dengan cara mengedit dan mengunggah foto dirinya di media sosial seolah-olah dia ini adalah istri dari Jenderal Purnawirawan Wiranto. Nah, usai pembacaan putusan pengadilan terkait kasusnya, tiba-tiba Elizabeth Susanti ini menyampaikan permohonan maaf kepada ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Nah, ini yang menjadi tanya-tanya besar. Nah, tahu kan, Anas Urbaningrum ini adalah lawan politiknya SBY. Jadi siap-siap saja buat SBY dan Demokrat nanti. Sepertinya ya, badai angin kencang tidak hanya menerjang tenda Formula E, tapi juga sedang mengarah ke Cikeas.
Ya, tapi pertanyaannya kemudian begini, mengapa Elizabeth Susanti ini tiba-tiba meminta maaf kepada Anas Urbaningrum? Kan itu pertanyaannya. Ya, ternyata dia meminta maaf itu lantaran mengaku bahwa dirinya lah yang turut andil dalam menjebloskan Anas ke dalam penjara. Makanya kemarin ini dia meminta maaf terkait hal tersebut melalui kuasa hukumnya. Ya, sekedar informasi saja ya, Anas Urbaningrum adalah terpidana dalam kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional atau Hambalang. Tahu kan, proyek Hambalang yang mangkrak dan terkenal dengan sebutan rumah hantu itu. Dan tahu tidak ya, berapa tahun hukuman yang diterima oleh Anas Urbaningrum atas kasus Hambalang tersebut? Yaitu selama 8 tahun penjara. Ya, sebenarnya sih hukuman awalnya ini adalah 14 tahun penjara. Namun kemudian Mahkamah Agung atau MA ini mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Anas Urbaningrum. Jadi hukuman yang semulanya itu 14 tahun penjara, ini kemudian dipotong menjadi 8 tahun penjara. Nah, ngomong-ngomong soal Anas Urbaningrum ya, kemungkinan kalau tidak akhir tahun ini, ya kemungkinan awal tahun 2023, Anas ini akan bebas dari penjara. Hal itu sebelumnya telah disampaikan oleh Gede Pesek, sahabat dari Anas Urbaningrum. Dan yang menariknya lagi adalah, jika Anas nanti keluar dari tahanan, maka dia ingin menantang debat terbuka kepada ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad dan juga Bambang Wijayanto. Pasti seru sekali kan? Bukan tanpa alasan Anas ingin berdebat. Mungkin ada yang masih ingat kan? Anas sebelumnya sempat mendorong pihak KPK untuk memanggil Ibas yang juga berulang kali disebut oleh Nazarudin di pengadilan. Ya, tapi herannya ya, sampai saat ini, sampai detik ini, Ibas belum juga dipanggil oleh pihak KPK untuk dimintai keterangan. Nah, ini kan tentu menjadi tanda-tanya besar bagi masyarakat secara luas, benar gak? Bahkan tidak hanya itu loh ya, Anas pun ini pernah membuat pernyataan bahwa SBY mengetahui korupsi Senturi dan Hambalang. Dua kasus ini bukan kelas ecek-ecek. Karena kedua kasus tersebut ya melibatkan kerugian negara yang sangat-sangat besar. Tahu tidak, bukan miliaran lagi, tapi triliunan rupiah. Dan semua itu adalah uang rakyat, bukan uangnya Demokrat. Ya, semua ini tentu akan menjadi bom waktu karena kalau sampai benar-benar terjadi tahun 2023 itu tepat sebelum pemilu. Jadi apabila sampai ada guncangan ke SBY ya, tentu bisa mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat yang saat ini saja sudah sedemikian jebloknya. Nah, jadi gimana? Apakah penonton di channel 2045 TV ini setuju dengan debat tersebut? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, sebenarnya ya, ini penting untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Apalagi dengan adanya pengakuan dari Elizabeth Susanti yang videonya viral itu. Ya, tinggal kita lihat saja nanti, benarkah ada persengkongkolan di antara AS, BW, dan SBY untuk menjebloskan Anas Urbaningrum ke dalam penjara? Ya, seperti yang dikatakan atau disampaikan oleh Elizabeth Susanti. Yang jelas ya, tidak lama lagi Anas Urbaningrum ini akan segera bebas dan babak baru persatuan antara SBY dan Anas Urbaningrum ini akan segera dimulai. Ya, jujur saja ya, kalau saya sebagai penonton ya cukup mengamati saja. Saya tidak dalam posisi ingin membela siapa-siapa. Yang jelas ya, prinsip saya ini tetap sama. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan dari kasus ini sebaiknya mari kita tunggu bersama-sama bagaimana perkembangan selanjutnya. Setuju? Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, ingat, jangan pernah ada dusta di antara kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Mungkin diarah-arahkan atau dipaksa untuk tahu. Tapi yang tahu memang Nazarudin aja atau Neneng juga tahu sih Mas Anas sebenarnya? Yang penting sebetulnya ya dari kasus saya ini, yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank Senturi.